شوف خالد العربي بغض النظر عن ترتيبه في جدول الدوري، العربي يمكن وضع في جدول الدوري الآن بسبب نتائجه أو بداية تعثره كان في بداية. Ya, kabar baik bagi pecinta sepak bola di tanah air. Begitupun sebaliknya menjadi kabar buruk bagi Arab Saudi yang menjadi lawan pertama bagi timnas Indonesia. Sehari setelah dirgahayu kemerdekaan, Minggu 18 Agustus 2024, Martin Paes resmi bisa memperkuat timnas Indonesia. Ini juga menjadi kado terindah bagi Indonesia dengan hadirnya Martin Paes yang berpengalaman melawan seorang bintang dunia Lionel Messi. Kini skuad Garuda akan menjadi tim yang menakutkan di wilayah ASEAN. Ya, informasi ini pun sudah disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Melalui akun media sosialnya, dipastikan bahwa Paes sudah berhasil menjalani proses alih federasi dari sejak saat ini sah untuk memperkuat timnas Indonesia. Tak lupa Paes juga disambut hangat oleh jutaan fans Indonesia di kolom komentar PSSI. Tentu, kehadiran Martin Paes di skuad Garuda tentu jadi tambahan positif. Kiper berusia 26 tahun ini bakal bisa membantu perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Khususnya pada laga perdana melawan Arab Saudi. Ya, meski kita akan awal ke kandang musuh, sekarang Indonesia tidak gentar. 100% Indonesia dalam kekuatan penuh. Namun dibalik itu, tentu kehadiran Paes akan menggeser kiper utama Hernando Ari. Perlu diketahui, kiper Hernando Ari bukan tidak bagus. Hernando, kiper lokal yang sangat berkualitas. Namun ketika berbicara ronde 3 Piala Dunia 2026, kita sangat butuh sosok Martin Paes. Ya, kehadiran Martin Paes bukan cuma mengejutkan lawan Indonesia yaitu Arab Saudi, namun juga akan membuat kekhawatiran oleh tim-tim rival Indonesia di ASEAN. Sebut saja timnas Thailand, timnas Vietnam, apalagi timnas Malaysia. Mereka akan takut duluan ketika bertemu Indonesia di ajang resmi. Bahkan netizen Indonesia pun sampai membuat ungkapan di luar nalar. Ini kalau kipernya Martin Paes, Jordi Amat pun susah membuat gol bunuh diri, ujar netizen Indonesia. Ya, tentu ungkapan tersebut pun menjadi sorotan akhir-akhir ini hingga viral di media sosial. Ya, setelah sudah sah bisa membela merah putih, Martin Paes pun tak sabar ingin segera memakai jersey kebanggaan skuad Garuda. Saya merasa senang berbincang dengan kalian. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya dan bermain secepatnya untuk timnas. Saya tidak sabar untuk bertemu kalian langsung. Mari ciptakan kenangan indah bersama, kata Martin Paes. As soon as possible to play as soon as possible for the national team, and yeah, I'm just very grateful for. Ya, pengalaman Paes yang segudang, dia telah menempuh total 87 laga di MLS plus 44 laga di Eredivisie Liga Belanda. Kiper anyar timnas ini telah menorehkan total 21 clean sheet dari 87 laga di MLS, angka yang cukup mengerikan. Kemudian, Martin Paes kini menyandang status sebagai kiper dengan nilai pasar tertinggi di timnas Indonesia termasuk di Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia sebelumnya telah memiliki 3 kiper yang menjadi andalan Sintayong. Mereka adalah Hernando Ari, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Ya, dilansir dari Transfer Market, nilai pasar Nadeo mencapai 5,21 miliar rupiah. Nilai pasar Adi Satrio berada di angka 4,35 miliar. Sedangkan Hernando Ari yang selalu menjadi pilihan utama Sintayong memiliki nilai pasar yang sama dengan Adi Satrio, yakni 4,35 miliar. Namun status kiper termahal timnas Indonesia saat ini diambil alih oleh Martin Paes. Pemain berusia 26 tahun itu memiliki nilai pasar mencapai 26,7 miliar. Ya, pengalaman dan kualitas Paes bakal meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan. Nah, terkait kemungkinan itu, tentu membayangkan starting kesebelasan terkuat timnas Indonesia dengan tambahan Martin Paes, di mana disebut-sebut skuad Hindia Belanda telah bangkit kembali dari tidurnya. Ya, dibalik itu, bagi Sintayong, tambahan Martin Paes berarti akan semakin memperkuat timnas Indonesia. Namun hal ini juga akan membuat Sintayong berfokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak lagi AFF 2024. Ya, hal ini seperti dikatakan oleh Sintayong, ia lebih fokus timnas Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada agenda untuk timnas U23 Indonesia tahun ini. Maaf, saya mau fokus dulu ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jadi, saya tidak mau bicara soal AFF atau ASEAN Cup dulu, ujar Sintayong.
Ya, dengan fokus ke Piala Dunia 2026, tentu beginilah starting kesebelasan yang bikin lawan terkejut melihat jajaran skuad Garuda. Ya, untuk kiper jelas diisi oleh Martin Pais, kemudian bek sejajar diisi oleh Perdong, Jordi Amat, dan Jai Ijes. Kemudian untuk lini tengah hingga sayap akan diisi oleh Patinama, Nathan Joaon, Ipar Yener, Tom Haye, dan sayap sebelah kanan diisi oleh Sandy Wall. Untuk lini depan jelas akan diisi oleh Ragnar Watmangun dan Rafael Struijk. Dengan starting kesebelasan saat ini, menerapkan taktik ala Eropa pun tidak akan susah. Tentu, jika Sintayong ingin mengandalkan kecepatan, mungkin Sintayong bisa memasukkan pemain lokal yang cepat, seperti Yaakob Sayuri hingga Witan Sulaiman. Ya, ketika di lapangan nanti, taktik dan starting bisa saja berubah-ubah, menyesuaikan dengan kelemahan dan kelebihan pihak lawan. Namun yang pasti, ketika awal ke Arab Saudi, timnas Indonesia dari lini belakang hingga depan 100% dalam kekuatan penuh. Tentu, dengan starting seperti ini, apakah Sintayong mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026? مجموعات، كل مجموعة 9 ل 12 حكم يجون يطبخون في اليوم، يطبخون الحالات اليوم كامل، هم 12 حكم يطبخون حالات، كل حكم يطبخ له 20 دقيقة داخل الملعب، يجي غرفة الفار يطبخ له نفس الشيء 20 دقيقة. Ya, jelang hadapi timnas Indonesia, Bahrain yang nyatanya satu grup dengan Indonesia cukup terkejut melihat Indonesia mampu lolos ke ronde ketiga. Presiden Federasi Bahrain, Sheikh Ali bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, memberikan tanggapannya terkait drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil drawing menempatkan timnas Bahrain berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan timnas Indonesia. Menurut pihak Bahrain, semua tim yang lolos ke putaran ketiga adalah tim tangguh, yang menilai laga di grup C bakal berjalan sulit. Apalagi Indonesia yang dulu sempat dibobol habis 10-0, sepertinya akan mencoba membalas dendam atas kekalahan waktu dulu. Semua tim yang lolos ke tahap ini kuat, dan tidak ada pertandingan yang mudah. Jepang, Australia, dan Arab Saudi adalah tim favorit. Namun Indonesia juga sudah berubah, ujar Bahrain. Lebih lanjut, Federasi Bahrain akan memberikan apa yang diperlukan oleh timnas Bahrain untuk mengarungi putaran ketiga. Namun ketika ditanya soal bertemu dengan Indonesia, Bahrain menilai timnya masih di atas Indonesia. Apalagi Bahrain pernah mencetak 10 gol ke gawang skuad Garuda. Ya, jadwal Indonesia versus Bahrain sendiri akan digelar pada 10 Oktober 2024 dan 25 Maret 2025 secara tandang dan kandang, di mana timnas Bahrain lebih dulu akan menjamu timnas Indonesia. Setelah itu, timnas Indonesia bermain di markas sendiri. Ya, jika berbicara melawan timnas Bahrain, tentu secara pertemuan kedua tim ini, Indonesia lebih memiliki catatan buruk dan pernah kalah 10-0. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan kembali hancur saat bertemu timnas Bahrain nanti? Ya, secara historis, Bahrain bukan tim yang sulit dikalahkan Indonesia. Skuad Garuda sempat beberapa kali mengalahkan Bahrain, namun Bahrain tetap menjadi lawan yang spesial. Merekalah yang mencorengkan arang di kening skuad Garuda dengan kekalahan terbesar sepanjang sejarah timnas Indonesia, yaitu membobol 10-0 tanpa balas 1 gol pun dari Indonesia. Hal inilah yang menjadi mimpi buruk skuad Garuda setiap bertemu dengan timnas Bahrain. Ya, dalam data laman World Football, Indonesia baru mencetak 7 gol ke gawang Bahrain, sementara timnas Bahrain sudah mencetak 19 gol ke gawang Indonesia. Gol terbanyak Bahrain ke gawang Indonesia terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2014 lalu. Gawang Indonesia dibobol 10 gol tanpa balas. Inilah yang menjadi rekor kekalahan terbesar timnas Indonesia. Ya, negara Timur Tengah itu pernah melibas Indonesia dengan memalukan. Pertandingan tersebut tersaji dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014 pada 29 Februari 2012 di Bahrain National Stadium. Di sisi lain, ini menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah Bahrain.
Saat kekalahan besar itu, timnas Indonesia dilatih oleh Aji Santoso yang menurunkan starting kesebelasan di antaranya Samsidar sebagai kiper, Hengki Ardiles, hingga Diogo Michel dan Irfan Bahdim. Ya, meski memiliki catatan buruk bertemu Bahrain, namun di era sekarang, di bawah nahkoda Sintayong, timnas Indonesia sudah berbeda dengan masa suram tersebut. 100% timnas Indonesia sudah berubah, 100% pemainnya bermain di luar negeri, 100% para pemain skuad Garuda dihuni pemain Eropa berlabel grade A. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. Cabeza para Messi, aparece Messi, gol, 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 gol. Aquí recoge el Hacker, junto con Indonesia.